Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Bersama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, adik-adik, anak-anak sekalian yang beserta di pawulan yang kecil tadi bernama insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini yang saya hadapi ini semuanya anak-anak muda. Masya Allah. Inilah yang akan menjadi gubernur Riau tahun yang akan. Oleh sebab itu maka dari sekarang mesti dijaga anak-anak muda ini, kalau tidak dia rusak. Makanya bunyi temanya dampak positif dan negatif sosial media. Manfaatkan sosmed di jalan. Adik-adik kenal dengan saya, padahal saya baru pertama kali ke sini. Kenalnya dari sosmed, dari HP. Orang yang tidak kenal sama Ustadz Somad, pertama tak punya HP, kedua tak punya paket. Jadi begitulah hebatnya sosmed. Oleh sebab itu maka kalau dikatakan jangan pakai HP, sosmed itu bahaya, betul. Tapi kalau digunakan untuk yang baik-baik, alhamdulillah. Malam ini kita berkumpul ada di masjid ini, itu juga semua bisa kenal-kenal karena sosmed, karena HP. Oleh sebab itu ke depan di mesti kita jaga dengan baik. Kita arahkan kipas ke sini. Kita arahkan kipas kipas ke sini. Kami dari Pekanbaru dari jam 8 pagi sampai di Bagan Syarpiarpi jam 2. Habis makan siang langsung bertolak sejam setengah sampai ke Kota Terapung. Masjid Terapung dicari-cari orang sampai ke Jeddah. Dia tak tahu ada Kota Terapung di dunia. Namanya Panipahan. Sampai ke Panipahan disambut dengan pencaksilat 4 grup. Mungkin Belanda dulu tak masuk ke Panipahan. Anak-anak muda yang bersilat, orang-orang tua pun ikut juga. Ini anak muda yang bersilat ini tentulah badannya sehat. Karena kalau tidak sehat tak mungkin dia bisa bersilat. Orang yang tidak sehat badannya bisa bersilat lidah. Adapun bersilat badan tak bisa. Oleh sebab itu yang merusak anak-anak muda ini, saya mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak tidak cerita orang tua. Karena memang kata Ustadz Yahya, malam ini Ustadz cerita anak muda saja. Orang tua yang mau pulang jangan. Karena orang tua juga punya anak-anak muda di rumahnya. Betul? Bapak ibu penting. Karena dia juga punya anak yang masih muda, punya cucu. Kalau tidak, ini berbahaya. Yang pertama yang merusak anak muda ini adalah maaf cakap. Mungkin cakap saya ini tak sopan di depan Pak Kua, di depan Pak Ketua Majelis Ulama. Tapi mesti saya sampaikan. Yang pertama merusak anak-anak kita adalah seks bebas. Seks bebas itu pacaran. Alhamdulillah malam ini anak-anak Panipahan tak ada yang pacaran. Karena sedang pengajian. Maka sesudah pengajian ini, yang sebelumnya ada pacaran, habis pengajian ini stop. Buanglah mantan pada tempatnya. Zaman datuk-datuk kita dulu kalau mau ke rumah perempuan,
Bagaimana cara memanggil perempuan zaman dulu? Rumah orang Melayu di tepi laut, di tepi sungai, rumah bertiang, rumah kayu. Jadi kalau laki-laki mau ngasih tahu dia sudah datang sama pacarnya, dijuluk lantai pakai lidi. Itu artinya miss call. Dulu gitu, belum ada HP Samsung lagi, belum ada Nokia, apalagi Oppo. Jadi dijuluk pakai lidi. Lalu kemudian setelah peradaban agak maju, mulailah laki-laki pandai menulis. Diambillah pena, diambillah kertas, kubiarkan pena ini menari-nari di atas kertas yang suci. Setelah itu kertas digulung, masukkan ke dalam botol. Botolnya dihanyutkan ke sungai. Entah kemana hanyutnya, Allah malam. Ada lagi yang pandai, kertas digulung, diikatkan ke kaki burung merpati. Suruh terbang. Makanya ada istilah merpati tak pernah ingkar jadi. Sampailah surat tadi ke perempuan. Pertama pakai juluk lantai. Agak maju menulis surat pakai burung merpati dan botol. Lebih maju lagi, mulai agak berani. Ditulis surat, diletakkan di balik ketiak. Lalu pergi ke surau, laki-laki datang dari sini, perempuan datang dari sana, diselipkan surat tadi. Macam surat Zainuddin kepada Hayati. Dalam tenggelamnya kapal Panderweg. Kalau di sana Belanda namanya kapal Panderweg. Kalau di Tampewah namanya tenggelamnya kapal kayu tongkang. Nah, lebih maju lagi mulai pakai telepon. Tapi waktu itu masih telepon dering, telepon rumah. Sekarang lebih canggih lagi. Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Orang mau kenal perempuan mudah. Zaman saya, adik-adik, zaman saya dulu kalau mau kenal perempuan takut. Mau dekat ke perempuan pucat. Mau kenalan menggeletar. Zaman sekarang mudah. Tinggal buka HP, buka www.facebook.com. Masuk ke dalam register, cari nama dia, Siti Fatimah. Kesamaan nama, jangan GR. Setelah dapat, add friend. Habis itu, confirm. Habis itu, hai. Habis itu, kirim foto. Habis itu, tukar nomor WhatsApp. Terjadilah apa yang terjadi. Inilah yang dibuat judul negatif sosial media. Saya bukan melarang adik-adik punya FB. Silakan. FB silakan. Tapi apa isi FB-nya? Hadiri tablik akbar bersama Ustadz Somad di Panipan. Boleh, silakan. Jangan FB dibuat curhat. Semua isi kepalanya buat curhat. Kalau dulu yang menulis FB ini anak-anak gadis, anak lajang. Sekarang nenek-nenek atuk-atuk pun ambil service. Pagi sarapan, pedas betul sambal bininya. Ditulis, pedas betul sambalnya. Sore dia minum kopi, dibuatnya pahit betul kopinya. Malam berkunang-kunang mau mati, rasanya mau mati. Besok pagi mati betul. Oleh sebab itu maka jadikanlah FB sebagai status yang mengajak. FB ngajak tabligh akbar, bagus. FB ngajak salat subuh berjamaah, bagus. FB ngajak acara pengajian wirid yasin, bagus. Adapun cerita-cerita tak tentu arah, alhamdulillah baru beri cincin 15 gram. Ditulis di FB. Kebetulan yang friendnya perampok. Disusulnya rumah. Habis. Oleh sebab itu yang pertama yang merusak anak-anak ini adalah, maaf cakap, free sex. Free artinya bebas. Free artinya bebas. Sex artinya seks bebas. Inilah mengapa laki-laki perempuan malam ini tak boleh bersatu. Yang di sebelah kanan Ustaz, adik-adik perempuan semua. Yang di sebelah kiri ini laki-laki semua. Tak boleh ada ikhtilat, tak boleh ada bercampur, tak boleh ada yang merusak,
tak bercampur laki-laki dan perempuan. Jadi ngomong-ngomong cerita-cerita, kata Ustadz Somad tak boleh pacaran, buanglah mantan ke laut pada tempatnya. Ini Ustadz Somad ini pernah tak pacaran. Ustadz Somad 4 tahun di Mesir tak pernah pacaran. Kalau tak percaya, tanya sama adik kelas saya Ustadz Yahya. Tak pernah Ustadz kan? Ustadz Yahya ini asli uang penipuan. Tamat sekolah Gontor Ponorogo. Habis itu langsung ke Mesir. Balik dari Mesir, bisnismen, dai, usahawan, berhasil. Cuman yang menyedihkan hati sudah menikah. Oleh sebab itu maka adik-adik fokus saja belajar. Adapun yang laki-laki tak ada tuh para perempuan pacaran, cinta. Nanti kalau kalian sudah berhasil jadi camat, jadi polres, jadi dan ramil, jadi Pak Kuah, berpuluh perempuan datang ngejar kalian. Kalau tak percaya, ini mau Pak Camat. Oleh sebab itu maka fokus saja belajar sekolah. Kalau sekarang sudah ada suka nampak perempuan, Ustadz Somad, saya suka sama perempuan. Laki-laki suka sama perempuan. Normal atau tak normal? Yang bahaya tuh, Ustadz, saya suka sama laki-laki. Itu namanya LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Itu bahaya. Adapun kalian laki-laki suka sama perempuan, wajar. Tapi ditahan dulu. Bilang sama dia, Adinda, aku suka sama engkau. Tunggu saja, nanti kupinang kau dengan bismillah. Kapan? 2038. Lalu kata si perempuan tuh, iyalah bang, kalau kebetulan aku waktu itu belum laku, kau kuterima. Tapi kalau kebetulan kau disalib, apa boleh buat? Say goodbye. Siapa yang menyalibnya? Valentino Rossi. Kebetulan gas dia kontak. Rezeki musang tak akan lari ke harimau. Betul? Ini musang, sudah ada rezekinya, ayam. Ini harimau, sudah ada rezekinya, kancil. Rezeki musang tak akan lari ke harimau. Artinya apa? Kalau jodoh tak akan kemana, tak usah pikirkan waktu SMP, SMA. Tanyalah orang-orang yang sukses-sukses nih. Tanya sama abang kalian, Ustadz Yahya. Macam mana dia kuliah, macam mana dia sekolah, macam mana dia bisa dapat jodoh. Ustadz Yahya jodohnya bukan tanggung-tanggung, dokter gigi. Saya dulu hampir nikah sama dokter gigi. Dikasih tahu kawan, Man, kau sudah punya pacar? Belum, aku dari sekolah dulu tak ada pacar. Nih kau mau kasih dokter gigi? Ya, ini fotonya, ini alamat prakteknya. Udah kau datangi, Man? Belum. Kenapa? Gigiku belum sakit nih. Sampai akhirnya suatu hari sakitlah gigi saya berlubang. Ingat saya alamat dokter tadi. Saya pun mau datang ke situ, saya carilah. Ada dokter ini, sudah pindah ke Aceh. Rupanya niat saya tak sampai, disampaikan adik saya Ustadz Yahya. Itu artinya ikut senang menengok kesenangan orang lain. Makanya waktu saya dapat kabar Ustadz saya menikah dengan dokter gigi, menetes air mata saya. Air mata bahagia. Ikut senang menengok kesenangan kawan dan sahabat. Kalau kalian jual murah harga kalian, apa tulisan di botol? Do not accept if sale is broken. Do not accept if sale is broken. Jangan terima botol kalau segelnya. Botol 5.000 perak, jangan terima kalau segel rusak. Apalagi anak gadis. Kalau ada yang segelnya rusak, siaplah. Sekarang sudah ada disediakan operasi segel baru di Singapura. Oh, jadi mesti ruang pelimpahan baru ya, pelimpahan baru. Sampai mana tadi? Sampai Singapura. Jauh pengajian, Pak. Sampai Singapura. Jauh Singapura. Siapa yang tak punya anak, silakan datang ke Singapura, bisa bayi tabung.
Bayi tabung paling murah 100 juta. Itu tabung-tabung second. Siapa yang maaf cakap segel rusak, silakan ke Singapura, bisa dibuatkan segel baru. Tapi mahal. Maka yang sudah ada itu dijaga baik-baik kehormatan. Orang tua yang membiarkan anak gadisnya berjalan dengan laki-laki yang tak mahram, maka na'udzubillah, artinya sama, rusaklah segelnya, rusaklah. Na'udzubillah. Oleh sebab itu orang tua, ayah, ibu, walaupun malam ini pengajian untuk anak-anak muda, tapi orang tuanya perlu ikut. Mungkin Pak Kua Panipahan saya belum pernah bertanya lagi. Tapi kawan saya yang jadi Kua di salah satu camat, di salah satu kecamatan di Riau, tak boleh sebut nama daerah, menjaga kode etik jurnalistik. Sama-sama sama saya aliyah. Jadi sekarang dia jadi Kua. Saya tanya, berapa orang menikah di sini sebulan? 40 orang. 40 orang menikah di kecamatan itu satu bulan. Yang nikah betul-betul nikah 20 saja. Yang 20 lagi MBA, married by accident. Nikah karena kecelakaan. Kalau kalian silap, salah, buat dosa, lalu kemudian mual-mual. Kalau kalian silap, salah, buat dosa, lalu kemudian apa namanya itu, perempuan yang sebelum hamil itu ngidam. Yang ngidam itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang demam panas berkunang-kunang hitam nampak dunia ini laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang kemudian melahirkan meregang nyawa sampai kematian laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang menyusukan anak sampai 2 tahun laki-laki apa perempuan? Laki-laki ini enaknya aja. Dia modal flash disk. Oleh sebab itu jaga anak kemanakan kita perempuan. Itu makanya perempuan ini dijaga dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ujung rambut dijaga. Tak ada satupun anakku yang terbuka kepalanya. Ujung rambutnya pun dijaga. Sampai ujung kaki. Padahal panas. Saja aja berkeringat kepanasan. Padahal kipas sudah kencang. Macam kipas di Padang Arafah. Tapi kita memang ramai. Ini kalau bahasa kampungnya over capacity. Sudah melimpah ruang. Ini kita di ruangan ini berebut-rebut oksigen. Saking kan tak tertampungnya lagi. Padahal kata Ustaz Yahya, Ustaz Somad, pengajian yang nanti malam sengaja tak kami umumkan. Pengajiannya terbatas anak sekolah saja. Yang pengajian yang ramai itu besok pagi. Rupanya melimpah ruah, Masya Allah. Luar biasa pelimpahan ini. Semuanya luar biasa. Padahal saya biasa ceramah di luar. Tapi malam ini dibuat dalam masjid. Kenapa? Karena supaya kita bisa dapat pahala iktikaf di masjid. Maka pakai niat iktikaf. Kalau masih ada wuduknya, alhamdulillah. Ustaz masih ada wuduk? Ada. Tapi kalau tak tahan, lepaskan aja. Menahan wudhu baik, menahan kentut jangan. Sampai biru muka menahan kentut. Saya terus terang senang bisa bertatap muka dengan adik-adik, dengan saudara-saudara di penimpahan. Saya tidak merasa sedang berceramah. Saya ini sekarang ini tidak menggurui. Saya ini sedang berjumpa dengan Pak Cik, Mak Cik, anak kemanakan, adik-adik, saudara-saudara. Bagaimana Ustadz Yahya balik ke kampung, begitu pula lah perasaan saya saat ini. Oleh sebab itu saya tak menceramahi. Kalau ceramah itu tak begini. Kalau ceramah itu duduk, berdiri tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan ceramah. Nanti kalau ada yang nanya, apa acara di masjid tadi? Ngobrol santai. Tentang apa? Tentang masalah anak muda. Kalau ada orang tua yang nanya, masalah kami, Bapak siap-siap aja mensekaratul maut.
Anak muda ini harapan-harapan bangsa ke depan. 20 tahun akan datang. Bagaimana panipahan? Apakah Pak Camatnya masih ada? Apakah Pak dan Remnya masih ada? Apakah Pak dan Ramil masih ada? Apakah Pak Kapolsek masih ada? Apakah masih di tangan kita? Tergantung anak muda yang sekarang. Betul? Dan sebab itu malam ini kita sedang menyediakan. Ini kertas yang adik-adik lihat ini. Kertas pertanyaan. Ustaz Somad di mana-mana ceramah biasanya 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Nanti setelah ini kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kertas tadi. Tolong pertanyaannya yang berkualitas. Ini ada pula pertanyaan Ustaz Somad. Nabi Adam sama Hawa menikah siapa Pak Kuang? Tidak. Pertanyaannya mah bergizi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi yang pertama merusak anak muda ini adalah free sex. Seks bebas. Ustaz Somad, kalau ada perempuan yang hamil menikah dengan laki-laki, nikahnya sah apa tak sah? Sepakat 4 mazhab, perempuan yang hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, nikahnya sah. Yang jadi masalah, jangan salahkan Pak Kuang. Kalau Pak Kuang nikahkan perempuan hamil, aku nikahkan engkau dengan anak, hubungan dengan mahar, kalau kita harus Al-Quran tunai sah. Jangan salah Pak Kuang, karena nikahnya sah. Yang jadi masalah, setelah anak lahir muncul 4 masalah. Masalah yang pertama, anak nanti lahir tak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin siapa? Terserahlah, bin botol, bin bicam. 2, kalau anak itu lahir anak pertama laki-laki, sesudah itu lahir anak kedua perempuan, lahir anak ketiga perempuan, lahir anak keempat perempuan, lahir anak kelima perempuan. Anak pertama ini tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya, karena mereka bukan saudara seayah, tapi saudara seibu, saudara seibu, seoma, tak bisa jadi wali. 3, kalau si bapak mati meninggal dunia, anak ini tak dapat warisan karena dia tak ada hubungan nasab. 4, si anak yang pertama tadi. 4, si anak yang pertama tadi, anak gadis cantik jelita, lalu kemudian dipinang anak lajang yang ganteng, maka si bapak tak bisa jadi walinya karena tak ada hubungan nasab. Lalu walinya siapa? Walinya wali hakim. Walinya adalah Pak Kuang. Maka yang dulu pernah bersilap bersalah 20 tahun yang lalu, silap salah berzina, punya anak, sekarang jangan kau ulang balik menikahkan dia, karena anak hasil zina mesti dinaikahkan oleh Pak Wali Hakim. Fasultan waliun man la waliyalah. Wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Oleh sebab itu zina ini luar biasa. Mudah-mudahan anak cucu kita selamat daripada zina, insyaallah. Pak Ustadz, rambut anak saya itu dengan rambut saya sudah diperiksa di rumah sakit di Malaka Hospital. Rambutnya sama air liurnya, sama darahnya, sama ludahnya sudah diperiksa. Namanya tes DNA. Sama saya. Itu bukan anakmu, Mas Bro. DNA tak lagi. Apa salah saya? Kau tak tahu salahmu? Tidak. Kau mencoblos sebelum hari H. Itu salah. Orang tua selalu dikatakan, apa kata orang tua? Ini kenakalan remaja, Ustaz Somad. Bukan kenakalan remaja, kenakalan orang tua. Karena orang tua membiarkan anak gadis, anak lajang berjalan dengan yang tak mahram. Pak, saya bawa anak bapak sebentar ya. Bawalah. Sampai pagi ya Pak, tak apa-apa. Ustadz pula bercerita, judul pengajian kita malam ini tentang sabar. Anak gadis kita dibawa orang, sabar. Anak gadis kita pulang hamil 3 bulan, sabar.
bini kita dilarikan orang, sabar. Sabar apa bodoh? Beda-beda tipis antara sabar sama bodoh. Goblok. Oleh sebab itu maka sabar itu ada tempatnya. Saat meninggal dunia, sabar. Saat kematian, sabar. Tapi kalau sudah kehormatan anak gadis kita, jangan macam-macam dengan orang Makassar, Sulawesi. Kalau sampai anak gadisnya dirusak, dipanggil saudara laki-lakinya, ini pisau, habisi dia. Kalau tidak, kehormatan keluarga tercoreng, jangan pulang kampung sebelum. Itu orang sana. Oleh sebab itu maka, tapi jangan pula ini dibuat nanti orang dulu. Saya tangkap Pak Bosek. Artinya kita jaga baik-baik kehormatan. Kalian yang lajang-lajang, laki-laki, jaga adik kalian, jaga kakak kalian, jaga semuanya. Itu Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja tuh. Jangan-jangan anak perempuannya pacaran di Pekanbaru. Anak saya satu, laki-laki. Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja tuh. Jangan-jangan adiknya, kakaknya. Saya adik beradik 2 orang. Saya anak pertama, adik saya satu, laki-laki. Dalam masalah ini saya selamat insya Allah. Tapi keponakan saya perempuan. Sekarang kelas 6 SD, anak adik saya. Kalau sudah saya pulang, dengarnya suara klakson, teng-teng. Buat balik. Kait. Karena saya sudah kasih tahu, jangan pakai celana jeans, jangan celana legging, jangan sampai tak betul, jangan sampai membuka aurat. Lebih baik tak usah datang. Kata orang, Ustaz, takut keponakannya marah. Lebih baik dia marah sama aku di dunia daripada Allah marah sama aku di akhirat gara-gara membiarkan dia. Karena dia anak adikku laki-laki. Kalau adikku mati, aku walinya. Aku akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan otak pikiran. Semua akan ditanya. Pernah tak mulut kau melarang? Ibu mulutnya mesti bertanya, kenapa tak berjilbab, kenapa tak berok panjang, kenapa tak baju kurung, kenapa tak berok panjang, mau pergi sama siapa, pulang jam berapa, naik apa, macam mesin pompong rusak. Kalau sampai ibu diam saja, mulutnya diam saja, musibah hari kiamat sudah terjadi. Alhamdulillah, panipahan dengan berbagai macam godaannya tetap menjaga. Saya bangga, saya sangka malam ini tak ada perempuan, laki-laki semuanya. Ternyata perempuan di panipahan masih menutup aurat, masih berjilbab panjang, masih menutup baju kurung Melayu. Entah malam ini aja, Allah alam. Yang jelas kita husnuzon, insya Allah. Mudah-mudahan terjaga hendaknya semua. Amin. Tadi saya mulai ceramah jam 8:30. Sekarang pas jam 9. Berarti saya sudah ceramah selama 30 menit. Judul pertama, menjaga anak laki-laki dan perempuan dari seks bebas. 30 menit. Kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Yang kedua, saya termasuk penceramah yang tak pandai cerita, kata orang Jawa, ngalor ngidul. Ada orang Jawa? Pripun kabare api? Muka-muka sing melu acara iki mlebu nang surga kabeh. Ada orang Batak? Biado. Biado artinya apa kabar? Biado. Kalau ada yang nanya anti orang Batak, biado. Biado itu artinya apa kabar? Datanglah orang Batak ke tempat orang Minang. Biado. Babi lah tu kambiang lah. Itulah pentingnya kita tahu bahasa. Ingat itu, biado itu artinya apa? Kabar. Jadi kalau ditanya orang biado, oh anak kita sesudena, oh lo masude. Ingat, yang pertama merusak anak-anak kita adalah pergaulan bebas. Yang kedua yang merusaknya adalah narkoba. Dulu, zaman saya kecil, kalau orang mau mabuk, dipotong enau.
Yang tak tahu enau bargot. Yang tak tahu bargot kolang kaling. Yang tak tahu kolang kaling dipotong, ditampung airnya namanya nira, manis. Dicampur dengan ragi, bebuih, fermentasi, jadilah dia tua. Tua inilah minuman yang paling diminum hari ini, besok mabuk. Zaman dulu begitu sederhana. Zaman sekarang canggih. Tidak lagi pakai tua. Apa yang diminum? Kamput, bir, mix-mix, Carlsberg, vodka, Budweiser. Apal pula bos. Yang Ustaz ini peminum juga. Saya minum juga. Teh manis, teh botol. Untuk paling risau kita kalau pesan minuman orang tuh banyak betul tanya. Ustaz minum kopi apa minum teh? Minum teh. Teh botol apa teh celok? Teh botol. Yang daun apa yang batang apa yang daun? Daun. Minumnya di poci apa di gelas? Di gelas. Mau yang panas apa yang dingin? Yang dingin. Kau nak ngasih apa tidak? Nah, minum tak salah. Tapi kalau sudah minum khamar, saking inginnya mabuk, saking ingin mabuk, dituanglah kopi. Bagaimana mabuk kopi? Ditambah spiritus. Padahal zaman PLN belum masuk, spiritus ini untuk lampu strongkeng. Lampu petrol mah. Menyemburlah api ke atas. Itulah yang diminum bersama kopi. Akhirnya sesudah diminum bukan mabuk, mati. Minta teh mata ya bawati, mampus. Oleh sebab itu ini kita jaga anak-anak. Ditangkaplah budak kunci ditangkap oleh Pak Kapolsek. Gara-gara menghirup lem, dibuka tutup lem tadi, ditarik nafas lem. Putuslah kabel-kabel tadi. Tempeleng sama Pak Kapolsek. Pak. Apa katanya? Saya tak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya lah mabuk. Bayangkan kalau anak-anak yang sekarang pecandu narkoba, yang ngelem itu, tiba-tiba 20 tahun akan datang, dia menjadi ketua DPR, anggota legislatif. Dalam keadaan sakau. Sidang paripurna APBD Provinsi Riau untuk tahun ini 20% untuk kita sidang sip. Apa? Dipukulnya martil ke kepala wakil. Bayangkan. Oleh sebab itu maka jangan pakai narkoba. Alhamdulillah Ustaz Somad. Alhamdulillah Ustaz Somad. Saya kata bapak tukang jual bangunan. Saya semua bangunan ada saya jual sini Pak Ustaz. Jual besi, jual kerikil, jual batu, jual semen, jual kaca, jual kosen. Tapi lem tak kami jual ke anak-anak. Kalau ada anak-anak mau beli lem, Pak mau beli lem, mana surat pengantar dari Pak Camat? Yang ditandatangani oleh persetujuan orang tua, RT RW, Kapolres dan baru boleh. Begitulah Pak Ustaz. Kami bukan mau cari kaya Pak Ustaz. Kami mau cari rezeki berkah. Semua agama, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu tidak membenarkan yang namanya merusak. Papua tak Islam. Tapi di Papua ada perda. Tidak boleh minum miras. Karena kalau sudah mabuk, hilang akal. Kalau sudah hilang akal, semua dinaiki. Sampai tiang listrik. Orang kalau sudah minum miras, pakai narkoba, tak bisa dibedakannya mana kawan, mana lawan, mana bini awak, mana bini orang. Sama semua. Oleh sebab itu maka anak-anakku semua, ini anak-anak yang hadir malam ini pastilah selamat dari dua penyakit tadi. Seks bebas dan narkoba. Bagaimana dengan rokok Pak Ustaz? Kalian belum bisa membeli rokok lagi. Nanti kalau sudah bisa beli sebatang dua batang boleh enggak? Ustaz dulu pernah merokok. Saya merokok, rokok daun nipah. Masuk pesantren, berkawan sama kawan-kawan. Ini pula pengaruh kawan nih. Cabutlah kami dari pesantren.
orang. Kata kawan, Mat, kau merokok? Tidak, bencong. Mendengar bencong itu naik darah kita kan. Apa kau bilang? Aku bencong. Mana dia? Bulan asapnya keluar. Awas dong. Begitu kami sedang merokok, lewat Ustaz. Mana nampak Ustaz? Udah kami bacakan ayatnya. Tak lama sesudah itu mundur motor terbalik. Siapa yang merokok? Siapa yang merokok? Kami diam. Siapa yang merokok? Kami diam. Ada kawan yang satu bodoh. Tahannya asap di dalam. Jadi waktu Ustaz itu marah, kamu merokok? Tidak. Aku bilang tidak, itu asapnya tidak. Ketahuan lah. Habis ketahuan. Jadi kalau mau merokok, berkawanlah sama kawan yang agak-agak cerdas. Jadi Ustaz Somad merokok. Dulu pernah, tapi sekarang tidak. Di Mesir 4 tahun tak pernah merokok. Kenapa? Mahal. Mahal rokok. Sementara duit tak ada. Selamat saya alhamdulillah dari 2. Selamat dari pacaran, selamat dari narkoba. Sampailah taman aliyah. Tahun 1996 saya sudah taman aliyah. Adik-adik 96 waktu itu masih di alam maya berselancar. 1996 masuk ke IAIN. Kalau ada bapak ibu yang kuliah di IAIN Suskol, itu ingat. Mungkin pernah kita dulu jumpa. Saya masuk di IAIN. Ada tes ke Mesir. Berangkat tes ke Mesir. Ikutlah tes. Ikut tes berangkat ke Mesir. Tesnya pakai bahasa Arab pula. Arab gundul pula. Sedang yang berambut. Oh, Pak bisa baca apa? Habis itu hafalan Quran. Alhamdulillah qari-qari tadi. Oleh sebab itu adik-adik, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap injak di bumi. Tengok Ustaz Yahya, cita-citanya tinggi sampai ke Al-Azhar Kairo, tapi tetap dia balik ke Panipahan. Jangan tinggalkan kampung halaman. Dan saya dimintanya, Ustaz Somad, ke kampung saya Panipahan. Oke, I am coming. Saya tak berani melawan Ustaz Yahya ini. Dia orang tarekat Naqsabandiyah. Dia udah bersuluk. Nanti dirantik togaknya, wah mati. Waktu diundangnya, Bang, Ustaz bisa ke Panipahan. Siap komandan. Saya pun datang. Begitu sampai di Panipahan, Masya Allah, disambut pakai grup marhaban. Padahal seingat saya, grup marhaban ini kan cuma 2. Nikah sama bersunat. Iya kalau nikah sekali lagi, kalau sunat sekali lagi. Itu yang comel cemas tadi. Rupanya begitulah sambutan. Dikalungkan pula oleh Pak Camat bunga. 2 biji bunga tadi dikalung. Macam film Amitabh Bachchan. Saya kirimkan foto itu ke saudara-saudara, kawan-kawan saya, viral udah. Ustaz Somad disambut kalungan bunga di Panipahan. Kenapa? Karena saya bebas dari 2, dari pergaulan bebas dan dari narkoba. Na'udzubillah, andai dulu kena narkoba, tak jadi ke Mesir. Cuma mau kuliah ke Mesir? Mau jumpa Fir'aun lah. 100 anak Indonesia dapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo. 100 anak Indonesia. Seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, cuma 100 orang. Tertulislah yang ikut tes dari 100. Ada di bawah itu nama Abdul Somad. Ada nama saya. Berangkat tanggal 5 September tahun 1998. Kaki saya ini menginjakkan kaki ke Mesir, naik pesawat. Nama pesawatnya Royal Jordan Airlines. Berangkat dari Jakarta. Di atas pesawat itu macam-macam lah disediakan. Disediakan selimut sama pramugari. Baik-baik pramugari. Nampaknya awak kedinginan, kasihnya selimut. Saya sangka boleh dibawa balik. Rupanya di situ.
Tapi Dulawa tak pula pandai bahasa Inggris. Sekejap-kejap bahasa Inggris. Kejap-kejap bahasa Inggris. Yang bisa ditangkap telinga cuma 3. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you. Thank you. Apa kata? Menyesal saya. Coba kalau saya sekolah di Gontor dulu macam Ustaz Yahya. Pasti tidak bisa bahasa Inggris. Di Gontor itu cuma 2 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Siapa yang tak bisa pakai bahasa ketiga, bahasa isyarat. Alhamdulillah. Adik-adik, jangan sangka kalau sekolah pesantren, aku malas sekolah pesantren, paling-paling jadi ustaz. Malas sekolah pesantren. Tadi waktu saya di speedboat, datang bapak-bapak pakai baju tentara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk ya ustaz? Bi khair, alhamdulillah. Ana min ma'had daril hikmah. Pakai bahasa Arab, tentara. Tentara taman pesantren bisa bahasa Arab. Jadi adik-adik, walaupun engkau taman pesantren, mau jadi tentara bisa, mau jadi polisi bisa, mau masuk sekolah APDN, STPDN jadi camat bisa. Yang penting 6 tahun pertama, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun agama. Setelah itu terserah. Jadi saya tidak mengatakan semua harus ikut macam kami, macam Ustaz Yahya, macam Ustaz Somad. Terserah. Kau mau jadi polisi, silakan. Kau mau jadi tentara, silakan. Justru dalam berdakwah ini, mana yang hebat dakwahnya? Ustaz apa polisi? Polisi. Saya terlambat datang sholat Jumat. Macet. Jadi saya paling belakang. Imam di atas belakang, saya paling belakang. Imam depan, saya paling belakang. Anak-anak yang lambat itu di samping saya, tak ada yang takut. Khotib khutbah, anak itu ketawa. Tak lama sesudah saya datang polisi pakai baju seragam. Allah. Puncak semua anak. Ustaz berceramah, orang tak takut. Polisi tak ceramah, diam aja. Takut orang. Menengok pistol besi. Padahal pelor tinggal di rumah. Jadi kalian kalau mau berdakwah tidak mesti jadi ustaz. Jadi tentara kalian. Jadi polisi kalian. Jadi anggota paskibraka kalian. Apa pula paskibraka? Luar biasa tuh menggerek bendera ke atas. Luar biasa. Tapi jangan lupa pakai ikat pinggang. Tidak bendera nak gugur celana ke bawah. Nah, oleh sebab itu apa cita-citamu? Ayah, oma, ibu, bapak, tengok anak-anak kita ini. Kalau anak engkau itu seekor raja wali, biarkan dia terbang sejauh mata memandang. Hari petang dia akan balik ke sarang. Tapi kalau anakmu tak bisa terbang, siapkan dia sangka, jadikan dia itik petelur. Anak ini 2 kondang. Kalau tak itik petelur, raja wali. Tanya anak ibu itik apa raja wali? Anak saya tak tahu, saya Pak Ustaz. Entah ayam, entah musang. Entah buaya, entah katak, entah hiu, enggak. Kenali dirimu dari sekarang. Saya kata orang, anak itu bakatnya dari kecil sudah nampak. Dari kecil sudah nampak. Jadi saya tanya mak saya, mak, aku dulu waktu kecil macam mana? Kata mak saya, dulu kau waktu kecil dibuatkan ayahmu meja. Dibuatkan ayah meja. Kau duduk aja di meja. Sampai sekarang aja duduk di meja. Dibuatkan ayah saya kursi 1, meja 1. Sampai mau tidur malam, adik letakkan kursi sama meja di atas tempat tidur. Itulah dari kecil. Yang kedua, kami tinggal di kampung. Ini rumah saya, ini warung, tempat jual gula, jual minyak. Asal kusuruh kau beli gula, tak balik-balik. Kenapa? Bercerita di tempat jual. Oh tuh, rupanya sekarang saya bercerita aja kerja. Man, pergi beli gula kejap ya? Ya, pergi beli gula. Tak balik-balik, datang mak saya jemput. Rupanya saya sudah ceramah di tempat gula. Jadi bapak ibu kenali anaknya dari sekarang. Anak bapak, mana bakatnya? Nampak saya anak saya ini kemana-mana bawa martil Pak Ustaz. Masukkan dia fakultas hukum. Berarti dia mau jadi hakim konstitusi. 2 kondang, kalau tidak jadi tukang. Anak ibu, kemana bakatnya? Anak saya ini kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustaz. 2 kemungkinan. Pertama, mau menjadi dokter spesialis. Atau pecandu narkoba. Tergantung kemana kita mengarahkannya. Jadi dari kecil itu sudah nampak. Bayangkan kalau anak dari Pandipahan
pakai jilbab panjang, tamat pesantren, hafal Quran, dari pesantren Gontor 7 Pekanbaru, dari Panipahat, lulus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Alhamdulillah. Saya ceramah di Jogja. Sampai di Jogja, di UII, Universitas Islam Indonesia. Apa kata Pak Rektor? Ustaz Somad, semua anak yang hafal Quran 30 juz, silakan datang ke sini, gratis, free, beasiswa kuliah, full, scholarship, beasiswa full. Jadi kalau ada adik-adik hafal Quran, masuk ke UII Jogja, dokter spesialis, pulang kerja di Rumah Sakit Arifin Ahmad. Jilbabnya panjang, bawa jarum suntik, masuk ke ruang pasien, ibu-ibu sakit. Sehat ya, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Sehat ibu. Apa kata ibu-ibu yang sakit? Ya Allah, sejuknya hati menengok Bu dokter. Kalau adalah anak awak lajang, awak pinang kan? Kebetulan di ruangan itu ada pula bapak-bapak yang sakit. Apa kata bapak? Kalau matilah biniku, pinang lagi. Itu beda ibu-ibu sama bapak-bapak. Ibu-ibu itu selalu ingat anak. Kalau bapak-bapak itu selalu ingat bini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dokter tadi tak tahu agama, tak tahu baca Yasin, tak tahu baca Quran, masuk ke dalam ruangan, kebetulan dokter anak funky. Buku hitam. Di atas black kutek, di bawah black daki. Wah, Bu, anting-anting 3 boleh. Telinga 3, hidung 3, mata 1, bibir 1. Anak-anak funky itu kan antingnya di bibir. Menengok bibir dia beranting, bibir awak pula ingin. Bawanya jarum suntik. Siapa yang sakit? Coba. Kebetulan ada ibu yang ada sakaratul maut. Mati kau tanah. Sangkon malaikal maut. Rambut 3 warna, merah, kuning, kelabu. Macam durian. Oleh sebab itu ke depan, anak-anakku, adik-adikku, gantungkan cita-cita. Kami kok susah Pak Ustadz. Orang tua tak ada duit untuk mengirim kuliah. Saya 4 tahun di Mesir tidak pernah dikirim omah ayah saya seperak haram. 4 tahun, 1998 sampai 2002, tidak pernah emak ayah saya mengirim duit seperak haram. Kalau gitu emak ayah Pak Ustadz susah. Tidak pala susah, kaya kali pun tidak. Tapi yang namanya minta duit, tak mau. Saya tak mau minta duit. Makanya saya paling marah kalau ada menengok anak-anak sekarang. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 29, siu. Asal habis duit, nelpon ke kampung. Mak, Pak, duit. Saya 4 tahun kuliah tak pernah minta duit. Lalu makan Ustadz dari mana? Beasiswa Al-Azhar. 1 tahun, 14 mata kuliah. Tambah 2 juz Quran. Kalau tak lulus 3 mata kuliah, tak naik tingkat. Tak lulus 1 tahun, potong beasiswa 25%. Lulus 2 tahun, potong beasiswa 50%. Lulus 3 tahun, DO. Kalau sudah DO, diusir dari asrama, putus beasiswa, tak dikasih tiket pulang. Siap-siap hanyut dari sungai Nil ke sungai Siak. Kami belajar serius. Saya belajar serius. Ada masanya serius, ada masanya santai. Yang pula takut. Oleh sebab itu maka kami diajarkan serius. Ada bapak-bapak, Ustaz Somad, anak saya ini nggak mau kuliah Pak Ustaz. Kenapa bapak tak nyuruh dia kuliah? Anak saya ini nggak tahu kenapa. Tolong Ustaz hadapi. Panggilan. Mana anak? Sini. Kau mau kuliah apa begini? Senyum dia. Kau kuliah apa begini? Kenapa Ustaz buat begitu? Kami dulu begitu sama mak ayah kan. Saya dipanggil sama mak saya. Man, sini. Kau mau kuliah apa begini? Kalau kuliah, ku kirim kau sejauh mata memandang. Kalau mau begini, ku kasih sawit 2 hektar. Apa begini? Kuliah apa begini? Kuliah mah apa yang maksud? Kuliah saya ke Mesir 4 tahun tak balik. Makanya sekarang kalau ada yang mau ke Mesir, Ustaz tolong nasihati anak saya mau ke Mesir. Sini, kau ke Mesir, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun, umur 20 berangkat, 29 tahun doktor, pulang. Jangan pulang sebelum doktor.
Insya Allah Ustaz. 6 bulan sudah itu balik. Mental kerupuk, disiram gulai lapu. Kami dulu tak pulang. 4 tahun saya tak pulang. Kenapa tak pulang? Tak ada duit ongkos. Beasiswa 162 pon. Dibagi, dipotong-potong dalam kepala. 162 pon. 50 untuk sewa rumah, 50 untuk makan, 20 untuk jajan, 20 untuk buku, 20 untuk siap-siap, mana tahu demam, sakit, influenza, flu, pilek, demam, mati. Disimpan itu dalam kepala. Kan asal-asal aja. Hidup ini bukan santai, men. Harus ada perjuangan. Jangan kau sangka turun. Kalau tak percaya, tanya. Ustaz, selama di Makkah, di Mesir pernah pergi haji? Ya, di Mesir kami pergi haji. Nah, pergi haji, berarti minta duit. Saya tak minta duit. Saya kasih tahu, saya sudah di Makkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, aku sudah di Makkah. Dari mana kau dapat duit? Ngutang. Dari Kairo, naik kapal laut. Dari Kairo naik bis 6 jam ke terusan Suez. Dari terusan Suez, menyeberang Laut Merah, tempat tenggelamnya Fir'aun. 2 hari 2 malam sampai di Jeddah. Sampai di Jeddah, macam-macam kerja, mencari nafkah, mencari makan. Apa kita? Allah tak berusaha. Oleh sebab itu maka adik-adikku sekalian, jangan sampai kalian dirusak oleh yang dua. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa isi ceramahnya? Jangan sampai anak muda dirusak oleh dua. Yang pertama, seks bebas. Yang kedua, narkoba. Lain daripada itu, ibarat penyakit. Yang dua ini saya sampaikan malam ini, karena inilah penyakit yang paling kronis. Penyakit yang paling membunuh adalah serangan jantung. Kenapa si Anu meninggal? Jantung koroner. Kenapa si Anu meninggal? Tekanan darah tinggi, jantung. Pernah tak Bapak Ibu mendengar? Kenapa si Anu meninggal? Kena panau. Makanya malam ini intinya yang saya sampaikan ini. Penyakit yang paling mengerikan adalah yang pertama, seks bebas. Yang kedua, narkoba. Kalau sudah kalian berzina, putus asa, tidak perawan, tidak gadis lagi, akhirnya ragu mau nikah, akhirnya bla 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 bla, hancur rusak. Dan kalau sudah orang stres, minum baygon. Ya kalau mati, kalau setengah mati, diambil tali, digantungkan ke tiang, melompat, patah tiang. Bukan dia mati, tiang terpatah, berat 125 kilo. Akhirnya kalau gitu bunuh diri lah. Masuk ke dalam kamar mandi, mencari racun tikus. Tak ada, ada mama lemon. Jadi minum. Tak mati. Seminggu berbuih-buih. Oleh sebab itu maka masa depan kalian masih panjang anak-anakku sekalian. Jangan sampai kalian dirusak oleh medsos-medsos. Tapi alhamdulillah malam ini selamat semuanya. Jadi Ustadz kerjanya apa sekarang? Kerja saya sekarang dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Gimana cara Ustadz bisa jadi dosen? Pengumuman Riau Pos penerimaan dosen 30 orang. Datanglah saya ke UIN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau daftar jadi dosen, Bu. Bapak mau jadi dosen? Iya, dosen harus S2. Sepele dia tak percaya saya. Saya ambil ijazah saya tunjukkan, ini ijazah saya S2. Tengok, apa ini? Rupanya dia tak bisa baca Arab. Tunjukkan ke atas, ibu dalam. Tunjukkan yang ke dalam. Pak, ini ada orang aneh ini. Tengok bapak, ini ijazah S2 nih. Ini dari Maroko nih. Maroko itu di mana? Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona, Prancis, Kroasia sini yang kalah kemarin.
Kenapa Ustaz jauh-jauh kuliah? Kenapa tak di Pekanbaru aja kuliah? Di Pekanbaru ada S2. 1 semester 7 juta. Sidang terbuka 10. Sidang tertutup 5 boleh. Buka tutup 25. Saya belajar di mana? S1 di Al-Azhar, gratis. S2 Ustaz di mana? Di Maroko, gratis. Bukan Maroko, Maroko. Yang ngasih beasiswa siapa? AMCI. Cari nanti di internet. AMCI. AMCI itu apa? Agence Marocaine Coopération Internationale. Selesai saya kuliah. Setelah pulang membawa 2 ijazah. LC di kiri, MA di kanan. LC, MA. Lagi cemas mencari anak gadis. Waktu itu. Sekarang udah bini dah. Dan punya anak sekarang. Walaupun banyak yang meragukan. Ustaz masih lajang ya? Dan akhirnya tunjukkan ijazah. Pak, ini ada orang bawa ijazah aneh nih. Tengoknya. Ini ijazah dari Maroko. Mana orangnya? Ini tengok. Somat. Rupanya guru saya dulu. Itulah kita jangan melawan guru. Coba kalau saya lawan bapak. Coba kalau saya lawan dia dulu. Hantu. Saya tak melawan. Tapi Somat. Iya Pak. Kau muridku dulu. Iya Pak. Kemana aja kau hilang selama ini? Hilang pula kata dia Pak. Saya belajar Pak. S1 di mana? Di Mesir. Ini mau ikut tes dosen. Katanya Win nerima dosen 30 orang. Jadi saya mau ikut. Iya. Bisa. Tapi urus dulu sama. Ngurus apa Pak? Surat kesehatan dokter. Ngaku dia saya sehat. Orang sesehat ini. Tadi Pak Camat ngasih makanan yang berkolesterol semua. Kepiting, sotong, semua saya makan. Sekarang orang takut semua makan itu. Makan kepiting, takut. Makan sotong, takut. Ikan asin, takut. Makan nasi semua terong. Saya belum ada pantangan. Kalau ditanya, Ustaz ada pantangan? Ada satu Pak. Apa? Pantang doke. Ngasal doke, ambil. Saya sehat Pak. Kata dia, kita tak bisa ngaku sehat. Harus ada surat kesehatan dokter. Pergilah saya ke puskesmas. Sampai di puskesmas, datanglah bidan membawa balon kecil hitam. Naik ke atas ya. Ke atas ya. Detak jantung tak normal. Karena menengok. Cantik pula bidan itu. Nama Abdul Somad. Berat 50 kilo dengan sepatu. Tinggi 175. Keperluan surat kesehatan. Keperluan untuk tes CPNS Win Suska. Ini suratnya. Nah, ambil. Ini suratnya ambil ya. Saya mau ngambil, dia narik. Kami pun tarik-tarik. Saya heran. Kenapa dia menarik? Rupanya bayar 25.000. La ilaha illallah. Awaklah terbiasa di Mesir gratis. Di Mesir operasi usus buntu. Ada kawan saya hobi makan cabai. Asal makan cabai kiri kanan gol. Kiri kanan gol. Mengunyah tak mau. Rupanya biji cabai membusuk di dalam. Itu ada usus buntu dia. Biji cabai membusuk. Kalau tidak dipotong terjadi ledakan besar. Potong. Akhirnya bayar. Krisis moneter. Duit tak ada. Berapa ongkosnya? 2.000 pound. Kali 3.000. 6 juta. Duit tak ada. $300. Tunjukkan kartu Al-Azhar. Gratis. Free. Sampai ke tempat kita. Bayar. Di Mesir sakit gratis. Di kampung awak sehat bayar. Dulu. Sekarang alhamdulillah. Masih bayar juga. Pak, aku sehat Pak. Ini surat kesehatan. Nah, ambil Somad sehat. Apa lagi? Ada lagi satu Somad. Apa lagi Pak? Surat berkelakuan baik. La ilaha illallah. Orang sesoleh ini. Kata dia tak baik. Ini bukan masalah soleh tak soleh anakku. Mesti ada surat. Saya pun uruslah ke Poltabes. Pergilah Poltabes Polresta Pekanbaru. Dengan ini Abdul Somad tidak terlibat PKI. Jangan sampai ikut PKI.
tidak ateis. Dan dia cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Tahun 98, saya ke Mesir lulus tes Pancasila. Setelah pulang saya lulus PNS cinta NKRI. Jadi kalau ada sekarang mengisu-isukan saya di internet anti NKRI, please deh. Carilah isu-isu lain yang agak panas sedikit. Ustaz, tausiahnya sudah 60 menit. Cepat betul waktu di penimpahannya. Di mana-mana kadang kita ceramah lama, tapi baru sebentar. Saya paling lama ceramah waktu buka puasa kemarin. Lama terasa, tak bergerak-gerak. Selesai buka, saya bilang sama bapak itu, Pak, saya tadi waktu ceramah itu lama betul terasa. Kata bapak itu, Ustadz lama terasa. Ya, kami yang mendengar lebih lama lagi. 30 menit berlalu, 30, kita lanjutkan setelah iklan berikut. Jadi setiap 30 menit minum.